Saya Andres Monto dari NDLC. Nah, saya akan bahas mengenai beberapa topik ya, mengenai leadership terutama. Pertanyaannya begini, Pak, sebaiknya sebagai seorang leader, saya harus menggunakan gaya seperti apa ya? Apakah yang tangan besi? Karena saya di manufacturer misalnya. Atau saya lebih banyak demokratis? Kayak saya di industri jasa? Atau bagaimana Pak cocoknya Pak? Seringkali kita bingung menghadapi anak buah sendiri, gitu kan ya. Nah, ada salah satu yang saya sarankan bahwa sebagai leader kita harus bisa memainkan berbagai macam peran, ya. Peran bad guy, orang yang tegas, tidak ada ampun, tidak ada toleransi. Yang kedua, peran sebagai seorang mentor. Saya harus punya waktu untuk menjelaskan, memberikan arahan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya juga harus punya peran sebagai konselor. Kalau ada masalah pribadi, ya saya coba dalam batasan saya, waktu yang saya miliki, saya fokus untuk menyelesaikan masalah anak buah kita. Lalu ada peran lagi sebagai orang tua yang membimbing, mengarahkan, sehingga bawahan merasa aman ketika mereka jadi bawahan kita. Nah, peran-peran inilah yang harus kita mainkan. Kita nggak bisa ngambil satu peran ya. Oh, saya harus jadi orang tua terus. Ya, kalau orang tua itu biasanya kan selalu merasa paling benar. Sehingga bawahan cukup patuh aja. Nah, itu nggak bagus juga. Kadang-kadang kita harus berperan sebagai konselor atau mentor. Gitu ya. Atau sebagai teman bahkan. Ya, supaya informasi dari mereka ini bisa kita capture, kita dapatkan apa adanya secara objektif. Nah, ada satu teknik yang saya sering sampaikan di beberapa pelatihan saya, yaitu teknik layang-layang. Seperti Anda lihat ya, kalau kita main layang-layang, layang-layang itu bisa terbang kalau kita tarik dan ulur. Ya, nanti masih di bawah kan, tarik saat mulai naik. Tapi kalau dipantang terus, dia bisa robek. Ya, langsung menukik gitu ya. Tapi kadang-kadang itu lepasin dulu, biarkan. Nah, seperti itu juga ketika kita menjadi seorang leader. Bermain layang-layang. Kapan kita keras? Boleh. Anda marah juga boleh. Saya bahkan pernah mengajar satu kelompok leader yang menurut direkturnya tidak bisa marah. Tidak tegas, tidak berani. Saya bilang nggak bisa. Anda sebagai leader, Anda harus tegas, berani konflik, ya, berani berargumen, bahkan siap dengan pengorbanan untuk menjadi bad guy. Orang-orang yang bad guy. Biarin, itu resiko. Ya. Nah, tapi jangan kita juga konyol. Artinya ya sudah kita jadi orang yang paling keras. Jadi orang kenal kita sebagai orang yang tidak peduli perasaan, sikat, dan lain sebagainya. Nggak bagus juga. Kadang-kadang kita harus memainkan peranan berikutnya sebagai orang tua. Ya, wise kita panggil, kita ajak ngobrol heart to heart. Supaya tahu apa yang kita harapkan dan lain sebagainya. Nah, cara inilah yang lebih tepat dalam menyelesaikan dimensi-dimensi banyak sekali ya. Generasi X, generasi milenial, generasi Z sekarang baru masuk. Supaya semua merasa bahwa saya sebagai pimpinan adalah pimpinan yang mengayomi. Bukan pimpinan yang otoriter. Ya, bukan pimpinan yang maunya begini. Ya, flow seperti ombak. Kadang kita tinggi, keras, tegas, kadang kita slow dulu. Membiarkan mereka menghadapi masalah mereka dan lain sebagainya. Baik, itu satu tips yang saya berharap bisa membantu kita dalam membangun kepemimpinan kita. Salam sukses.